Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan belajar mengenai sumber pencatatan akuntansi dan klasifikasi akun. Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah belajar mengenai sistem informasi akuntansi. Nah, untuk sekarang kita lanjutkan mengenai materi sumber pencatatan akuntansi apa saja, kemudian klasifikasi akun apa saja. Selanjutnya, materi ini ada dalam pokok bahasan persamaan dasar akuntansi yang meliputi sumber pencatatan akuntansi, klasifikasi akun atau rekening atau perkiraan, fungsi akun, dan kode akun. Yang dimaksud dengan transaksi keuangan adalah kejadian-kejadian menyangkut organisasi yang diukur dengan sejumlah uang yang dicatat dalam akuntansi. Dokumen apa saja dalam pencatatan akuntansi? Ada dua jenis macam dokumen, yaitu dokumen intern dan dokumen ekstern. Dokumen intern merupakan bukti pencatatan yang dibuat perusahaan untuk kepentingan perusahaan sendiri dan tidak berhubungan dengan pihak luar perusahaan, biasanya berbentuk memo. Sementara yang bukti ekstern merupakan bukti pencatatan yang terjadi antara pihak perusahaan dengan luar perusahaan. Berikutnya kita lihat bentuk-bentuk contoh dari bukti intern maupun ekstern. Yang pertama adalah kwitansi. Kwitansi merupakan bentuk dari sumber pencatatan ekstern. Ya, ini merupakan bukti pembayaran yang dibuat oleh pihak penerima uang. Berisi sudah diterima dari siapa, uang sebanyak berapa, kemudian untuk pembayaran apa. Dan tuliskan juga dengan terbilangnya. Baru kemudian tanda tangan dan sertakan tanggalnya. Bukti transaksi yang kedua adalah nota. Kalian sering belanja di toko ataupun di tempat perbelanjaan yang lain. Ketika kalian membeli barang secara tunai, maka penjual akan memberikan bukti penjualan barang yang dibayarkan secara langsung atau secara tunai. Namanya adalah nota kontan. Kalau kalian sering menyebut adalah seperti struk, ya, semacam itu. Nah, selanjutnya bukti transaksi yang ketiga adalah cek. Cek merupakan bukti ekstern. Jadi yang dimaksud dengan cek adalah perintah yang diterima dari pihak lain sebagai alat untuk melakukan pembayaran melalui bank. Berikut adalah contoh cek ini. Dalam cek ini terdapat nama bank, kemudian diberikan kepada siapa ini atas penyerahan, diberikan kepada siapa, sertakan tanggalnya, nominalnya, nah, tuliskan besarnya uang yang akan dikeluarkan, kemudian dilengkapi dengan dibubuhi tanda tangan dan nama terang. Selanjutnya untuk bukti transaksi yang lain adalah faktur. Ketika kalian melakukan transaksi jual beli yang dilakukan secara kredit, maka kalian akan mendapatkan bukti berupa faktur. Ya, jadi ini hanya untuk transaksi secara kredit. Ya, kalau yang secara tunai tadi buktinya adalah nota kontan. Dalam faktur juga sama, di sini terdapat barang apa saja yang diperjualbelikan, kemudian berapa banyaknya, harga satuannya berapa, dan totalnya berapa. Selanjutnya, di sini yang membedakan adalah terdapat syarat pembayaran. Syarat pembayaran ini menunjukkan transaksi secara kredit. 4/10 N/30, nah ini menunjukkan 4 adalah potongan jika membayarkan dalam waktu 10 hari. Kemudian N30 ini neto, jadi lamanya waktu pembayaran, jangka waktunya selama 30 hari. Bukti transaksi yang berikutnya adalah nota debit. Ya, ini nota debit. Jadi yang dimaksud dengan nota debit ini surat bukti terjadinya pengurangan utang karena adanya pengembalian barang dagangan atau pengurangan harga yang dibuat oleh pihak pembeli. Jadi kalau misalnya kita sudah membeli barang, kemudian barang yang kita beli mengalami kerusakan atau tidak sesuai dengan pesanan, maka
bukti transaksinya berupa nota debit. Di situ nota debit bisa dilakukan untuk transaksi pembelian secara kredit ya, sehingga utangnya akan didebit, dikurang. Nah, ini isi dari nota debit adalah seperti ini. Ada kode barang, nama barang, berapa unit barang, harga per unitnya, kemudian totalnya. Kemudian yang didebit berapa yang dikurangkan. Ya, debit itu artinya pengurangan. Utangnya berkurang karena adanya barang yang rusak atau tidak sesuai dengan pesanan. Yang selanjutnya adalah nota kredit. Nah, ini kebalikan. Kalau tadi nota debit dari pembelian, kalau nota kredit dari penjualan. Ini surat bukti terjadinya pengurangan piutang karena pengembalian barang yang telah dijual. Jadi barang yang tadi sudah dijual ternyata dikembalikan oleh pembeli. Nah, ini nanti buktinya adalah nota kredit. Kalau nota debit, barang yang telah dibeli dikembalikan. Ya. Selanjutnya adalah memo. Nah, memo ini merupakan bukti intern. Ya, kalau tadi yang sudah disebutkan terdahulu adalah bukti-bukti ekstern. Kalau memo atau memorial merupakan bukti intern. Bukti intern ini dibuat oleh pimpinan perusahaan untuk bagian-bagian lain di perusahaan yang berisi perintah pencatatan suatu transaksi. Misalnya, untuk penyusutan barang. Untuk penyusutan barang ini adalah buktinya memo dari pimpinan atau atasan kepada petugas berikutnya yang di bawahnya. Kemudian pemakaian perlengkapan. Kemudian penghapusan piutang misalnya, itu bukti memorial. Nah, selanjutnya akun, untuk klasifikasi akun atau rekening. Nah, sebelum kita mengklasifikasikan, kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan akun atau rekening. Akun ini daftar untuk mencatat perubahan harta, utang, modal, pendapatan, dan juga beban dari transaksi keuangan. Tujuan dalam mengklasifikasikan adalah untuk mencatat data keuangan sebagai dasar dalam penyusunan laporan keuangan. Nah, sekarang apa saja bentuk klasifikasi daripada akun atau perkiraan? Jadi ada dua macam, akun real dan akun nominal. Akun real terdiri dari harta, utang, dan modal, sementara akun nominal terdiri dari pendapatan dan beban. Akun nominal merupakan akun sementara akun real merupakan akun tetap atau akun permanen. Selanjutnya, harta terbagi menjadi 5 macam. Ada harta lancar, investasi jangka panjang, harta tidak berwujud, harta tetap, dan harta yang lain. Ya, ini tertulis harta saja nih, harta yang lain. Nah, nanti dari harta ini juga akan terjadi pembagian berikutnya, ya. Nah, harta lancar, ini contoh-contoh harta lancar adalah kas, piutang, surat berharga, perlengkapan, dan beban-beban dibayar di muka. Misalnya sewa dibayar di muka, iklan dibayar di muka. Itu contohnya untuk beban dibayar di muka ya. Nah, berikutnya adalah investasi jangka panjang, ini berupa saham dan obligasi, sementara aset tidak berwujud berbentuk goodwill, hak paten, dan hak cipta. Goodwill ini nama baik perusahaan, hak paten ini mematenkan ini ya karya gitu ya, seperti hak cipta. Nah, selanjutnya adalah harta tetap. Harta tetap ini dapat berupa peralatan, tanah, gedung, kendaraan, dan mesin. Harta tetap yang tidak mengalami penyusutan atau depresiasi adalah tanah. Kalau harta tetap yang lain mengalami penyusutan atau depresiasi. Nah, selanjutnya adalah modal. Kalau modal ini adalah modal dari siapa? Kalau di sini contohkan modal tuan A, B, C, D, E. Kedua, ini liabilitas atau utang. Ada utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Utang jangka pendek ini waktunya kurang dari 1 tahun. Contohnya utang usaha, utang gaji, utang beban, pendapatan diterima di muka. Sementara yang jangka panjang, utang hipotek, ini hutang dengan jaminan aktiva tetap, obligasi, KIK, dan KMKP. Yang berikutnya adalah pendapatan. Nah, pendapatan terdiri dari 2 macam, pendapatan usaha dan pendapatan di luar usaha. Pendapatan usaha meliputi pendapatan jasa dan penjualan barang, sementara pendapatan di luar usaha meliputi pendapatan bunga, laba penjualan, aktiva tetap atau aset tetap. Yang terakhir adalah beban. Oke.
Beban terbagi menjadi dua, beban usaha dan beban di luar usaha. Beban usaha ini yang berkaitan langsung dengan usaha dari perusahaan itu, contohnya beban gaji, beban sewa, beban listrik, air dan telepon, beban perlengkapan, dan beban penyusutan. Sementara beban di luar usaha meliputi beban bunga, rugi penjualan aset tetap atau aktiva tetap. Demikian pembahasan kita pada kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.